Shalom, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Kayan Simanjuntak STH. Saya adalah guru PAK SDN 86 Pekanbaru. Dan saya adalah PPG Daljab PAK tahun 2023 YKN Ambon. Hari ini saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran UKIN PPG Daljab 2023. Shalom anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Tetap semangat, luar biasa, happy saja. Bagus, tepuk tangan dulu. Mantap. Masih semangat, ibu senang seperti itu ya nak ya. Oke lah anak-anak ibu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Giliran siapa yang mimpin doa hari ini? Oke, silakan nak. Tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji syukur bagimu. Sekarang kami mau belajar. Berilah kami kepintaran dan kesehatan. Amin. Terima kasih Bening. Silakan duduk ya. Oke anak ibu, kita mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Tuhan itu baik, kita sehat semuanya. Supaya kita happy-happy lagi, kita mau nyanyi lagi Icebreaker ya. Silakan berdiri. Memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Tuhan apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tepuk tangan. Ganti lagi. Memanggil namamu. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab. Kurang kuat. Kurang kuat. Jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk lagi anak-anak ibu. Sudah semangat? Sudah semangat? Oke anak-anak ibu, kita masuk ke apersepsi. Mau ibu tanya, siapa ingat pelajaran kita minggu kemarin? Tentang apa? Tentang kelahiran. Di manakah dia lahir, Yesus? Ibu yang melahirkan dia. Bagus, anak ibu masih ingat ya. Oke, kita masuk lagi ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba lihat ke depan. Apa tujuan kita pertama? Oke. Yang kedua? Oke, yang ketiga.
Bagus, itulah tujuan kita hari ini ya. Masuklah kita ke pertanyaan ya kan. Apa pertanyaan di depan nak? Mau tahu mengapa ia disalib? Setelah kita belajar nanti pasti kamu tahu mengapa dia mau disalib ya. Oke anak ibu, kita masuk ke kegiatan inti. Apa tulisan besarnya di depan? Bagus. Ada gambar di sana. Apa itu gambar pertama? Bagus. Ada gambar kedua. Berarti setelah Yudas mencium Yesus untuk menunjukkan sama orang itu dia, lalu ditangkap. Bagus. Siapa yang bisa membaca itu? Membaca yang di depan dulu. Siapa? Baca. Bagus, intinya sudah ditangkap kan? Kita maju ke apa bacaan di atas? Kamu melihat nggak gambar itu? Siapa itu yang berdiri sendirian tuh? Sedang diapain itu? Apa yang dibawa-bawa kaki di lantai itu? Rantai-rantainya bersih atau tidak? Sepertinya ada apa? Berarti udah disiksa-siksa ya sebelumnya ya Naya. Ada yang bisa membaca? Coba. Oke, sudah menjawab tadi si Julpika, dah jelas. Mereka ingin Yesus dihukum mati. Itu, kita lanjut. Apa judulnya, Nak? Di dalam gambar itu ya, kira-kira yang mana itu si Pilatus? Yang di kerajaan ya. Si Pilatus itu ngapa rupanya itu? Dia hakim. Emang bisa dia menghukum orang, menentukan hukumannya? Oke, berarti sepertinya dia mau menentukan hukuman Yesus. Siapa yang bisa baca dari sana dulu? Coba ini, yang kuat berdiri kamu nak. Berkuk saramu, baca. Ya, Pilatus. Oke, apakah Pilatus menjumpai kesalahannya? Tetapi dia ingin diapakan? Disalibkan. Nggak ada kesalahannya. Kita lanjut ke sini. Apa?
Oke, ada yang tahu bahasa sehari diolok-olok tuh? Dibully, apa lagi? Dihina, terus diejek-ejek gitu ya. Bagus, anak ibu pintar semua ya. Kalau kamu lihat ini sebelum kita baca, ini siapa yang duduk nih? Yesus memakai baju apa itu? Iya, jubah ungu. Yang ini siapa nih? Serdadu. Sedang diapain ini? Diejek-ejek atau disembah? Oke, diolok-olok. Lalu dari kelompok sana dulu membaca. Argo berdiri, coba yang kuat suara Argo. Kita udah semangat tadi kan Argo? Serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan. Mereka mengenakan jubah untuk hari Yesus dan mengenakan mahkota bumi di atas kepalanya. Mereka mengolok-olok Yesus dengan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan gunjing dan meludahnya. Oke, berarti mengolok-olok itu pas yang kalian bilang tadi ya, mengejek, ya kan? Ada dipegang kepalanya di sini. Apa itu nak? Sedang membuat apa? Mahkota duri. Terus ada tadi di sini dipukul ya kepalanya. Mereka memukul kepala Yesus dengan ini. Apa ini? Bulu. Iya, dan kayak mana cara meludahinya? Peh, gitu ya, peh. Aduh, kira-kira bagaimana perasaan Yesus waktu diludahi? Itulah dia diolok-olok naknya, diejek-ejek. Apalagi dibilangnya, hei, raja orang Yahudi. Bukan dari hatinya mengatakan tuh, tapi mengolok-olok. Supaya Yesus itu marah pikirnya. Lalu setelah diolok-olok, dibawalah Yesus disalibkan ke bukit Golgota. Waktu dia disalibkan, masih dia bisa berkata-kata ya. Baik sekali dia. Coba kalau kita udah disiksa tuh, pasti kita diam aja. Mati saja kita kan. Tapi dia masih berbicara. Apa perkataan pertama dari Yesus? Kelompok ini 3 ya. Kok 1 orang? Kelompok ini sama-sama 3 ya. Oke, yang kedua. Bagus, yang ketiga. Bagus, yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Bagus, setelah dicerahkan baru dia mati. Wafat. Kita lanjut lagi nak ke sini. Apa judulnya? Oke, Yesus mati karena sudah kita lihat fotonya sudah diapain itu? Sudah disalibkan. Dari antara ini siapa yang bisa berdiri membaca? Dari sana dulu. Oke, Joshua berdiri. Oke anak ibu, kita melihat lagi gambar di depan. Apa judul besarnya? Ya, gambarnya memang dikuburkan. Dimasukkan ke dalam batu ya, nggak sama dengan kita dimasukkan ke tanah ya. Oke, siapa dari kelompok ini dulu yang bisa baca?
Beresia dulu, perempuan dulu ya. Yuk, berdiri. Perempuan dulu ya. Hmm. Oke, udah tahu Yesus dikuburkan ya. Lalu supaya kita apa? Lanjut kita apa bacaan besarnya nak? Oke, Yesus rela berkorban. Apa saja yang dikorbankan tadi? Nah, apanya? Rela mati. Iya. Oleh sebab itu dari kelompok itu lagi lah membaca Jonathan berdiri yang kuat suaranya nak. Ya. Bagus, rela berkorban. Oke, sambung. Yuk berdiri baca. Lihat foto itu. Play. Presentasikan. Oke, bagus ya. Kita lanjut lagi. Masih sikap rela berkorban. Oke. Baca nak yang kuat suaranya. Bagus, rela mengorbankan waktu, tenaga. Oke anak-anak, ibu kita layak lagi gambar di depan. Gambar apa itu? Bagus, kakak menggendong adiknya. Coba membaca dulu supaya kita lebih mengerti apa bacaannya. Ayo. Oke. Ada lagi kita lihat gambar. Gambar apa itu, nak? Oke. Ada yang bisa membacanya? Ayolah, Bu. Kesya, dari tadi suara tak ada. Ayo, Kesya. Oke, rela berkorban. Ada ciri-ciri orang yang rela berkorban. Apa ciri-cirinya itu? Coba baca. Ayo. Ya. Ya. Betul. Ya. Iya. Betul.
Iya. Tuhan mengatasi egoisme pribadi demi kepentingan lebih besar. Bagus, terima kasih Ayu. Suaranya bagus didengar. Lalu harus tahu kita contohnya ya. Rela berkorban itu ada di mana pertama? Yang kedua di mana lagi? Yang ketiga di? Bagus. Kelompok 1 coba baca. Rela berkorban di rumah. Apa contohnya kelompok 1? 3 ya? Di sekolah kelompok 2. Rela berkorban di masyarakat kelompok 1. Bagus, udah bisa dibandingkan kan? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Rela berkorban itu perbuatan baik atau tidak, Nak? Bagus, kita masuk di contoh apa itu? Coba bersama-sama ini. Contoh teladan mengampuni, kita baca 1, 2 ya. Bagus. Siapa yang sudah mengampuni pertama? So, lalu kita teladani. Oke anak-anak ibu. Ada di depan yang mau kita baca. Masih pengertian mengampuni anaknya. Kelompok ini baca dulu. Mengampuni berarti melepaskan segala kesalahan dan kesalahan atau kesalahan. Mengampuni juga menjadi mengampuni dan menjadi Oke, kelompok 1 baca contoh mengampuni. 1. Dua. Oke, jadi bisa mengampuni anak-anak ibu? Oke, contoh yang dibuat Tuhannya itu ya. Lalu masuk kita ke kegiatan 2. Untuk berdiskusi dan presentasi nanti. Ya nak ya. Ini materi diskusinya. Langsung nanti ngasih pendapat supaya satu orang cari satu ayat supaya ketuanya saja yang menulis ya. Cari ayat-ayat yang ada di situ. Langsung dibagi Ayu, kamu cari ini, cari itu gitu ya. Oke, ini ketuanya yang menulis. Langsung kamu bagi apa tugas mereka. Ayat mereka ya, udah dibagi. Kamu ayat ini. Ayo dibagi ya. Udah, langsung dibagi tugasnya. Yang ini Bresia. Kan ada di sini. Kasih tugas mereka, kamu buka yang ini, kamu buka itu. Biar cepat. Ayo, biar cepat. Oke. Oke. Buka masing-masing. Kasih tahu sama ketuanya biar ditulis ya. Yang menulis 1. Supaya kamu melihat ayatnya saja. Tulis 1 aja nyok. Ayo. Iya, kasih pendapat ya. Kasih pendapat, udah. Yang ini mana Alkitabnya? Cuma itu. Udah, tunjukin sama ketuanya. Tunjukin sama ketuanya. Tunjukkan sama ketuanya ini ayatnya. Udah dikasih tugas tadi? Sini buka nih. Kan ada ayat-ayat sini, tunjukkan sama dia biar jangan hanya ketuanya yang mencari.
Lambat seperti itu semua mencari pakai Alkitabnya masing-masing. Udah nak? Betul? Kalau sudah 5 Ayu sudah? Oke. Kalau sudah 5 sudah 5 saja. Oke. Ini kelompok, buat dulu nama kelompoknya, kelompok 2. Maju dulu kelompok 1. Untuk presentasi ya. Oke. Satu. 2. Tiga. 4. 5 karena 5. Udah 5? Ya. Oke, sudah 5, tepuk tangan dulu. Sudah dapat 5. Mana tugasnya biar ibu nilai dari kelompok 2? Oke. Ya, 2. 3. 4. 5. Oke, udah 5. Udah. Oke, anak-anak ibu, kita masuk lagi ke tadi yang sudah kita pelajari itu. Buatlah 5 contoh sikap rela berkorban. Ini masih kelompok lagi. Ini masih kelompok lagi, dibuat nama kelompoknya. Ayo, kasih pendapat. Ya, boleh dibaca. Sikap 5 berkorban di rumah. Kasih pendapat apa itu? Kelompok 1 rela berkorban di rumah. Kelompok 2 rela berkorban di sekolah. Hanya 5 saja. Langsung dikasih pendapat kepada temannya supaya cepat selesai. Dikasih pendapat sama temannya biar cepat selesai. Kamu bicara lah, jangan asal. 5 menit bisa, itu cuma 5. 1 menit 1. Oke. Oke. Kali ini kelompok 2 duluan. Coba. Dari kelompok 2 ya. Berarti yang di sekolah kan, Nak? Oke, ya. Shalom, Agnes. Buatlah. Ya, 1. 2. Bagus, 3. 4. Bagus, tepuk tangan dulu. Oke. Lalu ibu panggil dari kelompok 1. Contoh rela berkorban di rumah ya. Oke, kasih semangat dulu sama dia. Oke. Nah. Kami dari kelompok 1 ya akan membacakan 5 contoh korban di rumah. Oke, 1. Bagus, mantap katanya. Nah, 2.
Oke, mantap. Rela berkorban. Yuk. Ah, bagus sekali tuh. Bagus sekali. Heeh. Baik kali tuh. Terus baik kali hatinya. Terima kasih tugasnya nak. Mau dinilai, dikumpul. Bagus ya. Sudah tahu contoh rela berkorban. Oke anak-anak ibu, kita masuk lagi ke asesmen tertulis individu. Pribadi-pribadi. Apa bacaannya? Buatlah sebuah yang menyatakan atas yang Tuhan berikan kepada kita. Bagus. Minimal atau paling sedikit berapa bait? Oke, hanya 2 bait saja ucapan syukur. Kamu sudah diselamatkan, udah ditebus, udah rela berkorban. Itu saja yang kamu buat ya. Ini saja. Taruh sini. Puisi. Konsentrasi. Jonathan udah siap? Oke, ada yang sudah siap? Bagus ya. Kalau sudah siap, Ibu panggil ke depan untuk membuat puisinya. Dari sana dulu. Ini. Coba buat puisinya ya. Bacakan puisimu. Buat tekanan-tekanan suaranya gitu biar mantap ya. Baca judulnya. Bagus, tepuk tangan dulu. Oke. Ibu minta 1 orang dari kelompok ini. Yang kuat suara. Yuk, oke. Oke, judulnya dibaca dulu puisinya. Ya. Oleh Ayu Putri, lanjut. Terima kasih Tuhan Yesus atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku. Aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Engkau rela mati bagiku. Engkau serahkan nyawa-Mu. Semua karena cinta-Mu kepadamu dan seluruh umat manusia. Tuhan tetaplah bersamaku selama-lamanya. Sebab tanpa-Mu aku akan binasa dan hidupku tidak akan berarti. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Bagus, tepuk tangan dulu. Kumpul tugasnya itu. Kumpul tugasnya. Kumpul tugasnya. Kumpul tugasnya. Oke. Jonathan pintar, cepat dia. Oke. Oke, nak. Oke, anak-anak ibu. Kita sudah banyak belajar. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya, nak? Yesus mau berkorban, terus? Allah sebelum
Allah sungguh mengasihi bagus. Allah sungguh mengasihi kita manusia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang berkorbannya untuk menebus dosa. Oke, bagus. Tepuk tangan anak ibu, sudah tahu ya. Oke, kita dapat kesimpulan baru. Masih ada pertanyaan yang kurang ngerti? Sudah, berarti ada refleksi. Kalian harus jawab. Ibu yang menanya. Sudahkah kalian menyadari dengan sungguh-sungguh dan menerima Yesus sebagai juru selamat kalian? Mantap. Maukah kalian rela berkorban bagi orang lain seperti Yesus? Bagus. Tepuk tangan dulu anak ibu. Oke, ibu senang hari ini. Semua semangat. Lalu kita doa penutup. Ya. Siapa mau doa penutup dulu? Doa Bapak kami, doa penutup. Oke. Oke, nak. Lipat tangan. Tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bawa kami ke dalam pencobaan, melepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak ibu, sampai di sini pelajaran kita. Tepuk tangan dulu. Minggu depan kita ulang lagi.